Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar konsep dasar BK Belajar sesuai RPS yang telah kalian terima. Dan pada pertemuan ini kita sebut sebagai pertemuan pertama, meskipun sebenarnya pertemuan kedua ya. Tapi untuk membahas materinya ini adalah pertemuan yang pertama. Dan pada pertemuan ini yang kita sama-sama lihat adalah tentang konsep belajar dan mengajar, makna belajar, serta konsep dan peran BK dalam proses belajar mengajar. Ya, kita lihat dulu yang pertama tentang konsep belajar dan mengajar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam pengajaran terjadi suatu proses atau saling berinteraksi antara yang belajar dan yang mengajar. Hal ini terjadi secara sengaja ataupun tidak disengaja, secara sadar ataupun tidak disadari. Nah, ini yang kita sebut sebagai suatu proses. Nah, dalam menjalani proses tersebut, pada akhirnya akan berbuah suatu hasil pengajaran atau akan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Atau yang sering kalian dengar suatu istilah hasil belajar. Seperti pada saat kalian menyelesaikan suatu semester, di akhir dari semester itu kalian akan mendapatkan grade A, A-, A, B, dan sebagainya. Itu adalah hasil belajar. Dan dari mana kalian mendapatkan A, A-, dan sebagainya, itu merupakan proses kalian selama satu semester. Sehingga untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, proses belajar mengajar itu harus dilakukan secara sadar dan sengaja serta terorganisir dengan baik. Nah, seperti yang kalian lakukan hari ini, kalian menonton video pembelajaran dari ibu dan kalian mendownloadnya dari e-learning berdasarkan instruksi dari ibu. Itu kalian lakukan berdasarkan suatu kesadaran atau suatu kesengajaan. Lalu kalian mulai mengorganisir dengan baik setiap informasi yang diperoleh. Hal ini dilakukan karena apa? Kalian ingin mendapatkan suatu hasil belajar yang optimal. Oke. Nah, dalam proses belajar dan mengajar itu, kedua pihak, baik pengajar maupun pelajar, diharapkan memiliki profil yang kualifikasi dalam hal tertentu, misalnya pengetahuan, kemampuan, sikap, tata nilai, serta sifat-sifat pribadi. Dan saat ini berbagai bidang ilmu dikembangkan untuk menunjang proses belajar mengajar tersebut. Kalian sudah belajar psikologi pendidikan, ilmu pendidikan. Nah, saat ini kalian belajar BK Belajar. Nah, tujuannya yaitu untuk menunjang proses belajar mengajar. Oke. Nah, tadi dikatakan bahwa seorang guru atau pengajar perlu memiliki profil yang berkualitas. Nah, pada era abad 21 ini kira-kira profil guru yang berkualitas itu yang seperti apa? Nah, ini Ibu ambil dari salah satu sumber modul pada PPG. Nah, yang perlu dimiliki yaitu pesona. Guru yang mempesona itu nampak pada karakteristiknya seperti apa saja. Ini dia. Ada inspiratif, canggih, pandai bermetafora, mampu membuat joke. Joke itu suatu candaan ya, yang pedagogis. Artinya suatu candaan itu harus candaan yang beredukasi. Kemudian memiliki perilaku, penampilan sopan, menarik dalam berbagai kondisi, lalu interaktif dan juga memotivasi. Nah, ini perlu kalian catat sebagai suatu profil guru di era abad 21. Oke. Tadi adalah kita sudah tahu konsep belajar dan mengajar, baik sebagai seorang pengajar ataupun seorang pelajar. Di sini kita akan masuk ke dalam makna belajar. Sebelumnya kita lihat dulu definisi dari belajar. Cronbach mengatakan bahwa belajar itu learning is shown by a change in behavior as a result of experience. Oke, kemudian Harold Spears, learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction. Kemudian George mengatakan bahwa learning is a change in performance as a result of practice. Nah, kita lihat di sini ada experience, ada practice, kemudian observe, read, dan sebagainya.
Nah, ini diambil dari sumbernya Sardiman AM 2014. Kemudian Kegne, ini mereka adalah para tokoh pendidikan ya. Dia mengatakan bahwa belajar itu suatu perubahan yang nampak dalam apa? Perilaku, di mana sifatnya berbeda dari keadaan sebelum berada pada situasi belajar. Jadi sebelumnya kalau dia tidak tahu, karena suatu pembelajaran akhirnya dia menjadi tahu. Nah, perubahan ini diperoleh karena apa? Pengalaman, latihan, dan bukan terjadi akibat refleks atau perilaku naluriah. Artinya, dia belajar, ada perubahan, itu dilakukan secara sengaja atau secara disadari. Ya, kemudian Muhammad Surya dan Ngalim Purwanto mengatakan belajar itu suatu proses usaha menuju perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Ya, di sini ada juga kata latihan dan pengalaman. Jadi ada suatu perubahan yang diharapkan di sini adalah perubahan yang baik. Dan perubahan itu akan bertahan permanen dalam tingkah laku seseorang. Ya, seperti kalian ketika semester 1 kalian belajar sesuatu di sana, belajar untuk saling menghargai, belajar saling menghormati sesama, kemudian kalian masuk semester 2, perilaku itu tetap kalian pertahankan karena ada apa? Suatu proses untuk menuju perubahan. Ya, semuanya ini dapat kita rangkum sebagai belajar itu senantiasa diikuti dengan perubahan perilaku dan penampilan yang diperoleh dari pengalaman dan latihan serta bersifat menetap. Dan proses belajar ini bisa kita lakukan melalui membaca, mengamati, meniru, mendengarkan, mencoba sesuatu dan mengikuti instruksi. Oke, di sini ada bahan diskusi untuk kita lihat bersama. Pada saat pertemuan nanti yang Ibu ingin tanyakan, menurut kalian arti penting belajar itu apa bagi kehidupan manusia? Ini secara umum. Lalu bagi kalian sendiri sebagai mahasiswa BK, arti penting belajar itu apa? Lalu kalian silakan menjabarkan dampak positif apa dari belajar dan dampak negatif apa dari belajar. Ini akan kita diskusikan ya. Oke. Kemudian kita masuk kepada konsep dan peran BK dalam proses belajar mengajar. Ya, kita lihat bersama bahwa BK di sekolah atau suatu perguruan tinggi itu apa perannya? BK itu berperan sebagai suatu proses pemberian bantuan. Kepada siapa? Jelas kepada peserta didik ya. Yang mana proses pemberian bantuan ini dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan agar peserta didik dapat memahami dirinya sehingga sanggup untuk mengarahkan dirinya sendiri dan bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan. Nah, keadaan lingkungan ini bisa saja di sekolah atau kampus atau keluarga, masyarakat atau kehidupan pada umumnya. Ya, diharapkan peserta didik yang mendapatkan proses pemberian bantuan ini, mereka dapat bertingkah laku sesuai dengan kondisi atau situasi atau keadaan di mana mereka berada. Artinya, kalau seperti kalian saat ini menjadi mahasiswa ketika berada dalam lingkungan kampus, nah pastinya kalian harus mampu untuk bertingkah laku seperti seorang mahasiswa. Sehingga kita katakan bahwa peran bimbingan konseling itu suatu peran yang merupakan kompetensi penyesuaian interaksional. Ya, jadi ingat ada interaksi yang mengarah kepada suatu penyesuaian. Karena apa? Ini tadi ya, peserta didik mampu untuk memahami diri, lalu mampu untuk mengarahkan dirinya, ada penyesuaian dan dilakukan karena terjadi karena adanya interaksi. Oke,
Lalu kita rangkum lagi kompetensi seorang pengajar atau pendidik secara keseluruhan itu. Nah, ini kita sebenarnya secara keseluruhan, tapi kita lebih mau menekankan juga kepada guru BK. Ada 3 hal. Yang pertama, penguasaan materi. Nah, penguasaan materi ini bukan seorang guru bidang studi, tapi seorang guru BK juga. Karena apa? Ketika ia memberikan konseling kepada konselinya, pastinya teknik yang dia gunakan itu harus dikuasai. Kemudian yang kedua, penyesuaian interaksional. Tadi seperti yang Ibu sudah sampaikan, ini perlu untuk dimiliki sebagai suatu kompetensi dari pengajar. Kemudian yang ketiga itu adalah kepribadian. Nah, ketiga hal inilah yang akan nampak di dalam perilaku kita. Dan kembali lagi, jangan lupa tadi Ibu sudah sampaikan profil guru di era abad 21 ini, yaitu harus memiliki pesona. Nah, pesona ini bisa ternampak juga di dalam kepribadian. Oke, sehingga kompetensi yang dimiliki oleh guru atau pengajar atau pendidik itu merupakan suatu jembatan untuk melaksanakan peran bimbingan konseling dalam proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan. Nah, ketiga hal ini yang perlu kita miliki, karena kalau kita memiliki 3 hal ini dalam memberikan suatu pengajaran, maka ini adalah suatu jembatan. Oke, sehingga bisa kita katakan bahwa peran bimbingan dan konseling itu pertama dapat diwujudkan melalui interaksi yang manusiawi antara siapa pendidik dan peserta didiknya. Kemudian interaksi ini akan mewujudkan suatu bentuk hasil pendidikan yang mempribadi dan suasana kelas yang kondusif. Nah, apabila hasil pendidikan yang mempribadi dan suasana kelas yang kondusif ini bisa tercapai, maka pada akhirnya proses pemindahan pengetahuan dari seorang pengajar kepada peserta didiknya ini dapat menjadi suatu dorongan atau suatu motivasi bagi mereka untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada akhirnya kebermaknaan dari belajar itu sendiri dirasakan bukan lagi menjadi suatu beban, namun menjadi suatu kebutuhan. Nah, ini dia ya. Kalau kita belajar karena kita merasa kita butuh untuk tahu pengetahuan tersebut, kita butuh untuk memahami dan mencari tahu ada apa dengan informasi yang kita peroleh itu maka kita akan merasakan ini sebagai suatu kebutuhan. Namun kalau kita selalu melihat setiap tugas yang diberikan ini sebagai beban, maka kita tidak akan termotivasi untuk menyelesaikannya. Ibu harapkan anak-anak Ibu yang berada di kelas BK Belajar ini, semuanya juga pada akhirnya melihat bahwa BK Belajar merupakan suatu kebutuhan, bukan sebagai suatu beban. RPS yang sudah Ibu bagikan, Ibu harapkan tidak menyusahkan kalian, tetapi di sini kalian sudah tahu ya, Merdeka Belajar. Di sini kita semua belajar mencari segala informasi secara merdeka. Oke. Terima kasih, ini saja cukup sekian untuk presentasi hari ini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, marilah kita sama-sama mendiskusikannya pada pertemuan kita nanti, ya. Oke, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.